Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ananda semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk mempelajari bab perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Namun untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan, marilah kita sejenak berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang bagaimana perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf? Marilah saksikan tayangan berikut ini. Sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ikhlas, jika kita artikan secara bahasa, artinya yaitu tulus hati, membersihkan hati, dan memurnikan niat. Arti ikhlas secara istilah yaitu mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan untuk memperoleh keridhaan. Perilaku ikhlas dapat kita temukan dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 146. Mari teman-teman kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh kepada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 146 ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, Allah akan memberi pahala yang besar dan menempatkan orang munafik yang bertaubat sebagaimana orang mukmin. Yang kedua, keikhlasan merupakan kunci diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan balasan berupa pahala yang besar. Perilaku ikhlas diantaranya yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Kelima, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Dan yang terakhir, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Inilah perilaku ikhlas yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika diartikan secara bahasa, sabar asal kata dari sobaro yasbiru, yang artinya menahan. Secara istilah bisa kita artikan tidak mudah putus asa, tahan uji, terus berusaha, dan senantiasa bersikap tenang dalam menghadapi apapun yang terjadi. Sikap sabar bisa kita temui dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Mari teman-teman kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 ini bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, orang-orang beriman hendaknya menyertakan Allah di dalam mengatasi cobaan dan kesulitan hidupnya. Yang kedua, Allah memerintahkan orang yang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup. Yang ketiga, kesabaran akan membawa kebaikan, sehingga tidak ada alasan untuk larut dan sedih dalam cobaan atau ujian hidup. Bisa kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Sabar. Yang pertama, ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Selanjutnya, ketika bel berbunyi, segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Selanjutnya, saat orang tua memanggil, segera menghadap dan menemui agar tidak mengecewakannya. Selanjutnya, ketika diajak membolos, segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Selanjutnya, tidak cepat marah dan main hakim sendiri. Selanjutnya, ketika terkena musibah, kita musibah sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang lain. Nah, inilah contoh perilaku sabar yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah pemaaf merupakan orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Pemaaf bisa kita temui dalam Al-Quran. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Mari teman-teman semua kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Artinya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran ayat 134 kita bisa mengambil pelajaran di antaranya, orang yang bertakwa harus membuktikan dengan membiasakan diri menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, Allah menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, Allah memerintahkan orang-orang yang bertakwa untuk berbuat baik terhadap orang yang pernah berbuat salah dan menyakitinya. Pemaaf, yang pertama, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Nah, itu tadi bagaimana sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Untuk lebih jelasnya, Mister akan coba sajikan audio visual tayangan berikut ini. Silakan disimak.
Ada apa mas? Ini mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin mas. Masalahnya saya nggak bawa uang mas. Oh. Ini mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih mas. Mas ikhlas. Alah nggak jadi soal itu mas. Itu tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya mas. Jarang-jarang ada orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi bensin dulu aja di depan mas ya. Iya mas. Itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya mas. Ya mas, makasih mas. Ya sama-sama mas. Maaf mas. Indonesia negara kita tercinta. Mas. Kita semua wajib menjaganya. Maaf mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, ceritanya istri saya lagi lahir anak lama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih ada orang lain kan. Serius ini serius mas. Ya udah selamat ya mas Ya. buat anaknya. Sama-sama. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini ya tentang perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Mudah-mudahan materi ini bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman praktekkan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Mister. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.